Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pijar dari inspires.com. Di video kali ini akan saya tunjukkan demo dari Zonematic 3 yang menggunakan metode baru. Jadi di Zonematic sebelumnya kita grabbing konten atau mencari produknya itu berdasarkan RSS Amazon, sedangkan untuk fitur searchingnya itu grab dari web Amazonnya. Ada beberapa kendala dari metode sebelumnya, yaitu di RSS. Dari RSS itu hanya tersedia 10 produk per RSS-nya. Kemudian untuk searching langsung grabbing dari web Amazonnya itu kadang no result, tidak menghasilkan produk karena blok IP. Jadi kadang itu saat kita search di Amazon itu, jika IP berulang-ulang itu akan muncul captcha dan itu nggak bisa di resolve kecuali pakai captcha resolver. Nah, kemudian setelah browsing saya menemukan satu metode yang menurut saya cukup baik sekarang, yaitu semuanya searchingnya dari Astor. Nah, agar kesalahan building aplikasi Zonematic nggak terulang seperti versi sebelumnya, yaitu masih banyak bug error. Nah, saat saya coba, jadi masing-masing hosting itu beda, maksudnya bisa bermuncul error yang berbeda-beda. Misalkan di server yang ini nggak ada error, server satu lagi error karena masalah ini, dua error karena masalah ini. Nah, itu kesalahan lumayan susah untuk nambal bugnya, karena di versi sebelumnya itu saya terlalu memaksakan maksudnya saya bikin aplikasinya itu langsung alpha version ya, jadi langsung saya publikasikan dan dijual. Nah, itu padahal baru saya testing untuk saya sendiri. Nah, kemungkinan untuk mengetahui errornya itu berkurang. Nah, di versi kali ini saya akan build Zonematic-nya ini secara bertahap, dimulai dari beta version. Jadi nanti sebelum masuk ke versi siap jual, versi ke alpha versionnya, saya akan bagikan terlebih dahulu ini beta version. Jadi saya nggak bakal saya pasang lisensi di beta version, jadi Anda bisa pakai unlimited. Walaupun Anda tidak punya lisensi juga Anda bisa pakai, asalkan Anda adalah member Inspires. Walaupun member free, Anda bisa pakai Zonematic yang sekarang. Nah, nanti dari report error, kemungkinan saya untuk nambah bugnya lebih mudah karena ini masih codingan dasar, belum masuk ke fitur yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Jadi mungkin nambah bugnya lebih mudah, jadi bisa lebih cepat. Tapi untuk ini beta version ini belum saya sediakan, beberapa fitur belum saya sediakan. Contohnya fitur admin panelnya, jadi pengelolaan Zonematic-nya dan pengaturannya belum bisa lewat admin dashboard, masih harus edit file, yaitu file configuration-nya harus diedit manual. Tapi saya usahakan udah saya susun konfigurasinya sederhana mungkin, jadi nanti insya Allah mudah dipahami.
Oke, kita lanjut. Ini tampilannya. Jadi nanti masing-masing produk akan kita save di database seperti ini. Jadi ada pagination segala dari kategoris. Oke, langsung pertama silahkan saya coba testing di localhost ya. Saya tunjukkan di localhost. Yang pertama kali harus disetting saat Anda mau build Zonetic ini, silakan upload terlebih dahulu di hosting Anda, kemudian extract, kemudian buka folder app, folder config. Ada dua file yang kita edit di sini. Pertama file database, ini untuk konfigurasi database-nya, dan kedua itu file zonetic.php. Ini konfigurasinya untuk websitenya ada di sini. Pertama kita setting di database terlebih dahulu. Karena saya menggunakan MySQL, maka saya setting di MySQL-nya. Oke. Saya reset, kini database sudah terisi, saya reset terlebih dahulu database-nya, saya hapus data yang udah ada. Oke, kita bisa lihat otomatis saat loading website pertama kali akan build tabel di database-nya. Nah, ini tampilan awal kosong, masih kosong. Oke, otomatis tabel akan terbuat jika belum ada tabelnya. Kemudian kita buka file Zonetic. Nah, pertama yang diisi adalah kita deskripsikan kategori yang ingin kita pakai di sini. Nah, formatnya seperti ini. Ini berarti hanya terdiri dari satu kategori. Jika mau nambah tinggal copy aja. Copy, kemudian paste, tinggal diedit. Oke, saya akan contohkan untuk membuat kategori di sini. Nah, kategori ini dibuat berdasarkan kategori yang ada di Astor. Caranya nyari kategori gimana? Oke, kita lanjutkan. Pertama, silahkan pilih kategori apa yang ingin Anda tampilkan di Zonetic. Kalau nggak ada ide, bisa buka web Amazon. Kemudian browse di full store directory. Nah, ini kategori-kategori yang ada di Amazon. Nah, silakan mau build blog tentang apa. Saya contohkan, misalkan saya mau bikin tentang laptop ya, laptop. Oke, laptop and tablet. Nah, caranya ada dua cara, akan saya tunjukkan nanti kedua-duanya. Cara pertama itu grab dari Astor milik orang lain. Dan yang kedua tentu dari Astor kita sendiri. Kalau pengen cepat pakai Astor orang lain, kita bisa search di Google Astor yang menampilkan kategori ini. Caranya tinggal paste aja kategorinya, kemudian belakangnya tambahkan site astor.amazon, kemudian negara yang ingin Anda mainkan apa. Misalkan Anda targetnya adalah US dan mau main di Amazon US, berarti ekstensinya .com. Nah, seperti ini, .com, kemudian enter. Nah, di sini banyak muncul hasil Astor yang menampilkan kategori dari laptop and tablet ini. Nah, silahkan buka hasilnya, dilihat kira-kira masuk nggak. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada laptop and notebook. Kemudian ini saya biasanya kalau nyari itu yang ada subkategorinya. Ini subkategori cuma satu, biasanya saya lewati aja nyari lainnya.
Misalkan ini oke. Misalkan seperti ini oke ya. Oke, atau misalkan pengen nyari lain oke. Lain komputer add-on desktop, nah samaan, berarti misalnya saya pakai ini aja. Oke ya, kemudian maaf, ini langsung ke subkategorinya, kategori utamanya belum muncul. Jadi seperti ini loh. Nah, ini saat kita buka kategori laptop and tablet, maka di Amazon kan biasanya ada masing-masing subkategori. Ini laptop and tablet kategori. Nah, misalkan belum nongol ya, saya search. Nah, begitu muncul hasil, di sini ada subkategorinya laptop, tablet, netbook. Begitu juga di sini. Kita cari oke. Oke, kita ambil ini aja, nggak apa-apa. Misalkan ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kategori. Mau kita ambil semua atau nyesuaiin dengan yang di Amazon. Yang di Amazon ada 3. Terserah. Oke, saya ambil desktop and PCS, kemudian saya masukkan di sini. Jangan lupa untuk copy URL-nya, copy link address. Nah, ini maksimal pack yang ingin di grab itu pack 1 nyampe berapa? Nanti penambahan produknya akan dirandom packnya antara 1 sampai maksimal pack. Kemudian netbook. Saya pause dulu ya. Oke, kategori sudah saya ambil 4, desktop, netbook, notebook, dan tablet. Kemudian kita, oke, tadi metode pertama ngambil dari Astor orang lain. Sekarang kita coba dari Astor milik kita sendiri. Kalau mau dari Astor kita sendiri, silahkan login terlebih dahulu ke akun Amazon. Nah, kebetulan saya kalau untuk Astor saya khususkan di fake akun, nggak pakai akun utama. Nah, fake akun seperti ini. Saya punya akun sendiri khusus untuk grabbingnya. Silahkan masuk setelah login, masuk ke tab Astor. Nah, di sini Anda bisa buat Astor baru atau edit yang udah ada. Misalkan saya contohkan buat baru. Tadi kita coba pakai laptop dan tablet. Terserah mau kasih namanya juga. Oke, setelah beres continue. Nah, di sini kita add kategori pack buat kategori baru. Kemudian di pilihannya ini
add product by amazon.com kategori, berarti tambahin produk dari kategori Amazon, kemudian select produknya, select kategorinya. Tadi kita pilih laptop, itu ada di elektronik, kemudian di mana tadi laptop, komputer, oke, misalkan ini laptop, netbook, oh ini aksesoris, atau nyari di sini aja, berarti di komputer dan aksesoris. Nah, kemudian misalkan mau dengan subkategorinya mau ditambahkan semua, tinggal checklist di sini include-nya, kemudian klik save. Otomatis nanti kategori baru beres, tinggal klik continue. Saya nggak terlalu peduli untuk tampilannya, tinggal continue nyampe finish. Oke, setelah finish kita buka. Nah, ini seperti ini. Silakan tinggal ditambahkan yang mau ditambahkan apa kategorinya. Ini udah oke. Oke, lanjutkan. Setelah kategori beres, kita load tetap aja kosong, masih tetap. Kenapa? Karena di konfigurasinya kita tidak nambahin produk. Jadi edit dulu di bagian add product on load, kita setting true, kemudian save. Saat kita load kembali, otomatis akan tampil produk baru. Otomatis akan grabbing produk dari kategori tadi, akan dipilih secara acak. Saat kita load home lagi, nyari lagi produknya, begitu seterusnya kalau settingan di sini itu true. Oke, tuh udah nyampe halaman 2. Jika mau nambah produk lagi, tinggal reload home page-nya aja terus. Nah, mungkin ada yang nanya, kalau misalkan tiap kali load homepage itu nambah produk, berarti nanti database-nya bisa bengkak dong. Di sini juga disediain fitur untuk maksimal produk yang tersimpan. Nah, seperti ini. Silakan, jadi bisa dibatasin berapa produk yang tersimpan maksimal. Misalkan ini produk 10.000, atau saya set 1.000 aja lah biar nggak banyak-banyak. Nah, saat produk mendekati 1.000, saat kalau ini settingannya terus tetap aja terus nambah. Produk tetap terus nambah ke database. Jadi produk baru terus disimpan. Cuma ini akan otomatis menghapus produk terdahulu. Startnya dari yang paling lama. Produk terlama akan dihapus agar tidak melebihi batas maksimal produk yang disimpan di database. Begitu seterusnya. Oke. Netbooks. Kita bisa cek di kategorinya. Nambahin lagi, tinggal reload aja halaman home-nya, kan otomatis terus nambah. Nah, kemudian untuk settingan lainnya bisa disesuaikan.
set name, nama setnya terserah. Ini logo, kalau nggak mau pakai logo di setting false, tapi kalau mau pakai logo silahkan masukkan URL logonya di sini. Temanya yang dipakai Amazon Country, Amazon TLD, TID, search method. Nah, sekarang kita ke bagian search method. Ini search method ada dua metode, yaitu Astor dan DB. Kalau kita setting DB, maka saat visitor mencari produk, inputkan keyword di search form, otomatis akan nyari produk yang sesuai dengan keyword tadi di database kita. Tapi kalau kita setting Astor, maka akan nyari produknya di Astor. Astornya dari URL yang mana? Dari main kategori. Makanya kita setting main kategorinya di sini. Main kategori dari Astornya. Nah, tadi kan kita setting untuk sub-sub kategorinya yang kita ambil ya dari Astor. Berarti untuk main kategori kita ambil main kategorinya. Contohnya seperti ini tadi, computer and accessories. Berarti saya ambil yang ini. Kita cukup ambil linknya aja, nggak perlu dideskripsikan titelnya. Oke. Kita bisa coba ini dari Astor. Tapi saya akan tes di localhost. Kebetulan saya ada kendala untuk localhost itu. Ada masalah di submitting formnya, nggak bisa submit form. Tapi tadi saya coba di bureau hosting normal. Mungkin memang lokal SAM saya yang ada masalah. Jadi untuk ngeceknya saya langsung masuk ke search slide-nya aja. Search back-nya untuk permalingnya itu search.slow. Oke, saya coba Acer PC. Oke, ini hasil dari Astor. Kalau misalkan kita setting DB, tadi di search methodnya kita setting DB, maka ini nanti nyarinya ke database kita sendiri. Nah, ini belum banyak kan database yang tersedia, produknya belum banyak, jadi kemungkinannya kosong. Kita coba pakai yang udah ada. Acer tanpa PC. Oke, muncul seperti ini. Oke, untuk suspek kita lanjutkan ke, nah ini produk perfect, berapa produk yang ditampilkan per halamannya. Nah, ini ngaruhnya nanti di search page, kategori, sama homepage. Nah, ini kita setting 12. Nah, ini setting 12. Ini settingan untuk paginasinya, jadi masing-masing page nanti hanya terdiri dari 12 produk. Page 2 kita bisa akses, gitu seterusnya. Kemudian produk in 404. Nah, ini kalau halaman not found, ingin berapa produk yang ditampilkan, produk relatednya atau sugesti produknya. Misalkan saya contohkan ini untuk halaman not found-nya. Nah, seperti ini. The page you are looking doesn't seem to exist. Is supply. Nah, ini ada 4, saya setting 4, berarti tampil 4. Ini untuk remote gambarnya, mau pakai remote gambar atau enggak. Kalau mau pakai tinggal setting true, kalau false berarti enggak pakai. Ini kita bisa lihat. Karena saya nggak pakai remote gambar, maka ini shortnya URL-nya tetap menuju ke Amazon.
Jika saya set true, maka gambar akan di web kita. Ini localhost Laravel project automatic image. Nah, seperti ini. Nah, ini cookiesnya. Mau pakai 90 hari atau hari. Kalau mau pakai yang 90 hari, tinggal ini setting true. Hide link, ini menyembunyikan link dengan JavaScript. Jika mau pakai, tinggal setting true. Ini tadi udah saya bahas, maksimal produk yang disimpan di database. Ini update produk every. Ini berarti produk diupdate setiap 5 hari. Maksudnya itu detail produk yang disimpan di database. Nah, saya buka. Nah, ini masing-masing produk kan ada datanya dari scene, title, image, price, list, price, dan sebagainya macam. Ini diupdate setiap berapa hari sekali gitu. Tapi ini juga nggak mesti kita setting 5, nggak tentu setiap 5 hari kita setting. Itu tergantung produknya itu diakses nggak. Contohnya seperti ini. Saya coba akses HP. Ini kalau seperti ini pas grabbing dari Astor, data produknya itu terbatas, hanya ada gambar, judul, dan harga. Nah, seperti ini judul juga separuh doang, nggak full. Makanya setiap diklik oleh visitor, terload halaman baiknya, ini otomatis nanti akan update data produknya beserta kontennya. Nah, kita lihat lagi, otomatis berubah karena datanya terupdate. Nah, ini data yang baru ini setelah terupdate ini mau diupdate berapa hari sekali. Jika ada orang yang load halaman detail ini lagi, misalkan ini baru saya load hari ini, kemudian besok ada yang ngeload halaman ini lagi, nah itu mau diupdate nggak datanya? Kalau misalkan diupdate, nanti otomatis Zomatic akan grab ulang datanya dari Astor. Kalau enggak, berarti akan pakai data lama yang tersimpan di database. Gitu. Kalau diupdate, nanti database-nya juga diperbarui dengan data yang baru. Kalau enggak, tetap pakai data yang lama. Oke. Kemudian dynamic product content. Dynamic product content ini seperti ini. Ini konten hasil dari template. Jadi setiap kali visitor load halaman detail, ini kontennya di generate ulang atau tetap pakai hasil generate sebelumnya. Kalau misalkan setiap kali visitor generate ulang, berarti kalau misalkan ini di setting true, maka setiap visitor ngeload, setiap halaman ini terload, otomatis akan generate ulang artikel, generate ulang konten. Kelemahannya itu kalau kita setting generate tiap load itu jika di template kita itu kita masukkan AGC seperti ini, YouTube, Bing Image atau Bing Result atau Google Suggest, maka setiap kali di load juga scriptnya itu akan grabbing AGC tersebut.
dia YouTube, dia Bing Result, dia Google Image. Nah, itu nanti bisa mengakibatkan IP server Anda terblok atau penggunaan resource server Anda yang besar. Jadi sebaiknya ini setting sebagai false saja, kecuali Anda ada pergantian template. Misalkan di sini mana template. Nah, di product page template-nya itu kan sekarang product.txt. Nah, nanti saya pengen semua produk itu saya ganti template-nya ke misalkan product2.txt pakai template yang berbeda. Maka ini bisa kita setting true agar generate ulang untuk template yang berbeda. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk fitur AGC-nya, nah ini fitur AGC-nya mau diaktifkan atau tidak. Kalau mau diaktifkan tinggal kita setting true, kalau enggak tinggal setting false. Nah, contohnya misalkan saya setting, ini saya kan setting true. Kita akses AGC page-nya, format URL-nya detail true. Oke. Misalkan seperti ini saya buang. Nah, ini AGC page-nya seperti ini. Ini berdasarkan template yang kita susun. Dan template-nya yang kita pakai agc.txt. Nah, coba kalau saya setting false atau fitur AGC-nya enggak saya pakai, maka akan nongolnya nothing found. The page you are looking for doesn't seem to exist. Oke. Kemudian landing. Landing page ini sebenarnya sama dengan product page. Bedanya itu kalau product page itu produknya tersimpan di database, kalau landing page itu request ke Astor. Contohnya seperti ini. Kalau ini kan product page nih, datanya produknya tersimpan di database kita. Nah, ini kan produk tersimpan di database kita. Format URL-nya juga seperti ini. Nah, sekarang kalau landing page itu request berdasar request asin ya. Jadi ada asin di URL-nya. Untuk landing page saya pakai produk. Saya contohkan landing page produk. Nah, ini kalau nggak ada asin maka nanti larinya tetap ke not found. Tapi kalau ada request asin, contohnya saya ambil asin. Ada kesalahan. Oh iya, benar. Masih saya setting false kan, jadi larinya tetap ke nothing found. Nah, coba kalau saya setting true. Oke, tuh kan ini landing page, jadi
produknya juga muncul sesuai dengan settingan template kita. Oke, fungsinya landing page ini buat apa sih kalau ada produk page? Landing page itu nanti fungsinya, misalkan ini buat kalau ada yang suka buat di blogspot, terus takut blogspotnya dihapus dan alternatifnya itu pakai redirectnya ke landing page, nggak kalau ke Amazon langsung dihapus kan biasanya blogspot, maka diarahkan ke landing page. Ini bisa dipakai berdasarkan requestnya, berdasarkan asin bisa dipakai. Kemudian landing page ini juga nanti kepakainya di sini saat kita search methodnya itu menggunakan Astor. Saat kita searchnya menggunakan Astor, maka ini nanti URL-nya menuju ke halaman landing page, bukan ke product page, karena di product page produknya sendiri nggak disimpan di database, jadi nggak bisa diakses lewat product page, maka lewat landing page bisa diakses. Nah, kalau misalkan landing page-nya saya matikan, ini setting false, maka di search page-nya linknya akan langsung menuju ke Amazon, nggak lagi ke landing page seperti ini. Oke, lanjut lagi. Kategori udah. Ini manual, itu manual page tinggal ini, berarti cuma ada satu manual page. Kalau mau nambah tinggal copy aja terus paste di bawahnya, tinggal isi yang baru. Ini kan titelnya privasi polisi. Ini kontennya dari polisi.txt, description tinggal isi. Ini buat keperluan meta description dan meta keywordnya. Tinggal mau nambah tinggal tambah lagi aja terus sesuai. Kemudian ada SEO. Nah, ini masing-masing halaman bisa kita atur SEO-nya, meta tag-nya, meta title, meta description, meta keyword, meta robot, kita atur masing-masing. Di sini juga udah support spin text dan semantic shortcode. Nah, ini seperti ini buat ngambil suggested keyword dari Google. Ini buat nampilin suggested keyword dari Google. Nanti akan saya bahas sendiri untuk shortcode dan templatingnya. Template, ini template yang dipakai seperti. Nah, dari tadi ngomong template di product page ada template, landing page ada template, agency page ada template, terus tadi manual page juga ada template. Apa sih template? Template itu buat generate kontennya. Kalau dari product page kita contohkan pakai product.txt kan. Nah, letak template itu adanya di folder app, kemudian template. Nah, ini ada 3 template yang sudah saya bikin. Ada AGC, ada polisi, ada produk. Nah, produk apa sih isinya? Nah, ini. Nah, nanti ini template ini bakal dijadiin konten sesuai dengan penempatannya. Kayak produk TXT kan dipakai di product page dan landing page, maka nanti ini digenerate untuk halaman tersebut. Untuk
polisi.txt kan dipakai di manual page untuk halaman privasi polisi, maka dipakai untuk tersebut. Seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan saya bahas sendiri untuk templatingnya beserta shortcode-nya. Template udah, lanjut ke sitemap. Di sitemap ini ada tiga jenis URL yang ditampilkan di sitemap. Index itu base root URL-nya atau halaman home page-nya. Tinggal kita setting priority-nya berapa, frekuensinya berapa, mau daily, mau weekly, mau monthly, atau terserah. Ini kategoris itu URL kategorinya, tinggal di setting sama priority sama frekuensinya. Produk dan juga produk. Contohnya seperti ini. Kita setting untuk sitemap page-nya itu sitemap.xml. Maka tinggal diakses sitemap.xml. Ya, ini untuk homepage-nya. Apps masih ada bug, ini masih ini chat yang kemarin belum saya bersihkan. Ini jadi sitemap ini di-generate tiap sehari 1 kali doang. Misalkan hari ini udah di-generate, maka akan di-generate lagi besoknya, nggak di-generate lagi. Oke, saya coba hapus chatnya terlebih dahulu. Jadi app storage chat, hapus, bersihkan folder chatnya. Saya reload, maka berubah. Oke, ini homepage-nya. Prioritinya sesuai dengan tadi settingannya. Untuk homepage itu 0,1 dan daily, 0,1 daily. Untuk kategori itu 0,2 dan monthly. Ini kategori 1, 2, baru 2 yang tergenerate, 0,2 monthly, dan ini untuk produknya monthly 0,1. Oke, sitemap udah. Kemudian permaling, ini permalingnya seperti ini. Silakan diatur untuk menentukan permaling masing-masing halaman. Seperti ini, product page itu detail slope. Tolong ini paten ya untuk produk, untuk hampir untuk semuanya kecuali sitemap itu harus pakai slug, harus pakai. Nah, formatnya seperti ini, nggak boleh dirubah. Kalau dirubah nanti pasti error. Kemudian ini Bedword. Bedword ini untuk blok di AGC-nya, untuk request keyword di AGC-nya. Ini misalkan saya setting true. Saya akses halaman AGC-nya. AGC itu detail. Nah, seperti ini. Oops. .html. Nah, ini kan halaman AGC. Nah, kalau misalkan ada request yang di blok dari Bedword ini, maka
akan dialihkan ke nothing found atau di redirect ke homepage. Misalkan saya tambahkan ini salah satu kata yang di blok, ini kan. Oke, nah itu nothing found. Jadinya nothing found. Nanti juga akan saya tambahkan, jadi ada opsi untuk kalau ada mengandung bad word akan bisa opsi di redirect ke homepage atau ke halaman lainnya. Oke, video kali ini mungkin saya rasa cukup, udah lumayan panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.